Bapak, mari kita sampaikan segala intensi permohonan kita masing-masing dalam hati. Kita persembahkan segala usaha perjuangan baik diri kita secara pribadi maupun keluarga kita. Kita satukan dengan kurban Kristus di altar suci. Dan secara khusus perayaan Ekaristi pada pagi hari ini hendak dipersembahkan untuk ucapan syukur kelahiran anak pertama Verena Thalia Anina Baun pada tanggal 21 September 2023 dari pasangan Ansia Mediana Baun dan Muhammad Taufik. Ucapan syukur atas terkabulnya permohonan berkat doa novena 3 Salam Maria. Mohon kesembuhan bagi Bapak Marianus Rudi. Serta syukur untuk anak Gregorius Farel Resersio yang kemarin Sabtu merayakan ulang tahunnya yang kedua. Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai anak kami ini. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus Engkau rangkum dalam hukum kasih kepadamu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu, kami dapat sampai ke hidup yang kekal dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Kebesarannya tidak terselami. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik,
kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 bukalah hati kami ya Tuhan, sehingga kami memperhatikan sabda putra-Mu. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar, katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Menjawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dari masuk yang terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil ini bacaan yang sangat terkenal sekali. Ibu bapak pasti akan sangat mengingat dengan mudah kisah ini. Saya akan kasih sinopsis dengan sangat-sangat singkat supaya tetap teringat lagi. Ada seorang pemilik kebun anggur. Lalu dia mencari subuh-subuh dini hari, ditulis dalam Injil. Pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk menggarap kebunnya. Dijanjikan upah 1 dinar sehari. Dapatlah kemudian sekelompok pekerja pada pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar kita anggap saja sebelum matahari terbit, sebelum jam 6 ya. Karena kalau kerja katakanlah jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kita pakai kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum jam 6 sudah dapat pekerja nih, tuan si pemilik kebun anggur. Lalu, "Kamu kerja 1 hari, upahnya sedinar ya." "Oke bos, sip." Oke. Lalu jam 9 keluar lagi nih si pemilik kebun anggur, si bosnya. Cari lagi. "Ini kurang pekerja nih tempatku nih, cari lagi lah jam 9. "Wah, kok kamu nganggur?" Ketemu orang kan. "Wah, kami ini mana nih, kamu nganggur ini. Pergi juga, dilihatnya ada orang menganggur di pasar. Udahlah, kamu pergi, daripada nganggur di pasar, pergi aja, kerja di tempatku." Itu jam 9 ya, kita ingat-ingat ya. Lalu jam 12 dan jam 3 sore itu melakukan hal yang sama, karena ia mendapati banyak orang menganggur. "Lalu kamu ngapain nganggur aja di sini? Tidak ada yang kasih kerjaan sama kami." "Ya sudahlah, kamu ikut aku aja. Ayo, kamu kerja di kebun anggurku." Jam 9, jam 12, jam 3, dan terakhir jam 5 sore. Jam 5 sore. Itu keluar lagi nih. Cari lagi pekerja. Pokoknya kira-kira ada yang masih nganggur, udahlah ayo kamu kerja aja. 1 dinar sehari ya? Ya oke, sip, kerja. Nah, selesailah hari itu bekerja, sudah malam. Lalu dia ngomong sama mandornya, bosnya ini, Mandor, kamu malam, ini sudah malam, kamu panggil pekerja-pekerja. Kasih mereka upah. Mulai dari yang masuk terakhir. Masuk terakhir itu yang jam 5 sore. Nah, jadi kan Anda bayangkan lah, yang 5 sore berbaris, jam 3 sore, 12, itu mundur ya, 12, jam 9, sampai yang paling subuh sekali itu, mulai jam 6 pagi. Mereka berbaris, paling awal itu yang jam 5 sore. Yang jam 5 sore datang dapat 1 dinar.
Ya karena memang itu kan kesepakatannya kan memang 1 dinar. Lalu yang belakang-belakangnya merasa, wah yang kerja cuma sebentar saja dapat 1 dinar, ini pasti kami dapat lebih ini. Tapi ternyata semuanya dapat 1 dinar. Dari yang kerja jam 5 sore sampai yang subuh. Itu sama, upahnya 1 dinar semua. Protes semua kan, oh, kok enggak adil ini. Nah tapi kan ya si pemilik kebun anggur mengatakan, loh aku mana enggak adil. Kan sudah sejak awal aku bilang, sehari sedinar. Masalah datang kerja cuma 1 jam, ada kerja yang subuh dan lain sebagainya, ya itu urusanku, itu uang-uangku. Selesai ceritanya. Nah, Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, Injil ini adalah cara kita umat beriman untuk semakin mengenal siapa Allah. Jadi kalau Anda mau mengenal siapa Kristus, siapa Allah, maka bacalah kitab suci. Perumpamaan ini itu juga berbicara mengenai Allah, sifat Allah. Saya tidak akan membahas mengenai protes-protes para pekerja itu yang tidak adil, masalah adil dan tidak adil, saya tidak akan membahas itu. Saya akan membahas bagaimana sifat Allah yang utama dalam perumpamaan ini adalah murah hati. Kan penutup dalam Injil ini kan, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Itulah sifat Allah, murah hati. Allah itu murah hati. Allah itu murah hati. Kepada semua, ini kan gambaran. Pekerja-pekerja itu gambaran kita. Pemilik kebun anggur itu Allah. Allah itu murah hati. Semua dikasih rezeki. Wah sama nih ibu bapak, yang saya yakin ini ibu bapak bayangkan ya. Ini Allah ini, pemilik kebun anggur. Melihat umat Paroki Paulus Juanda yang di dalam gereja ini semua dikasih rezeki sama nih. Kasih rezeki sama semua. Semua dikasih sama rezekinya. Misalnya dikasih 100.000 semua. Nanti akan ada orang yang karena uangnya banyak, 100.000, ya terima kasihlah Tuhan, 100.000. Tapi nanti ketika ada orang yang memang betul-betul tidak ada uang, di saku celananya cuma 10.000, 100.000, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu si kaya kan, loh itu Tuhan dia 100.000 senang sekali, saya segini enggak senang Tuhan. Kasih lebih saya. Kok rasanya saya yang punya banyak kalau dikasih 100.000 ini kok rasanya kurang ya. Enggak adil, itu sukacita sekali saya kok enggak sukacita ya karena uang saya banyak. 100.000 ini kurang Tuhan. Tambahkanlah banyak lagi supaya sukacita saya sama seperti itu. Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, Allah itu sangat-sangatlah murah hati. Kalau Anda mau membaca bacaan Injil hari ini, satu saja, Allah murah hati. Sebetulnya semua pekerja ini harusnya bersyukur karena hari itu mendapatkan rezeki. Masalahnya kerja dari subuh, ada yang kerja terakhir dan lain sebagainya, itu masalah lain. Tetapi semua dapat rezeki yang sama, 1 dinar sehari. Menjadi ramai adalah ketika para pekerja membanding-bandingkan. Nah sebenarnya itu ibu bapak. Saya mau mengatakan ini, Allah murah hati. Tetapi kita manusia yang sering membanding-bandingkan. Wah itu tetanggaku itu dapatnya banyak itu senang sekali dapat segitu rezekinya, aku kok enggak ya, kurang aku nih Tuhan, kasih lebih lah. Padahal juga dapat rezeki yang sama. Wah itu segitu sudah punya harta sekian, saya kok kurang ya, tolonglah, kok saya rasanya sedih ini. Tuhan kok rasanya enggak adil sama saya. Ibu bapak, Allah murah hati memberikan rezeki kepada semua orang yang ada di sini. Tetapi ketika kita membanding-bandingkan sama seperti pekerja ini, kita kemudian tidak bersyukur, tidak melihat Allah yang murah hati. Malah kita menuntut Allah karena merasa Allah tidak adil ketika kita membanding-bandingkan.
Iya, saya tidak bohong ini persis ini. Ini pekerja-pekerja yang marah-marah itu kan sama seperti kita yang marah-marah ketika membanding-bandingkan berkat Allah yang kita terima dengan yang diterima orang lain. Rasanya kok situ lebih enak, ini tidak adil Tuhan, tolonglah. Nah, sudah, Anda kemudian tidak lagi menjadi orang yang bersyukur. Padahal ya dapat rezeki juga. Seperti itu. Ketika kita membanding-bandingkan lalu kurang rasa bersyukur. Allah itu murah hati. Tetapi di mata kita menjadi tidak murah hati atau malah menjadi tidak adil. Allah itu jahat, tidak adil ketika kita sekali lagi membanding-bandingkan. Satu, ini masalah membanding-bandingkan rezeki yang diterima oleh Allah. Allah itu menerbitkan matahari kepada semua orang kok, baik kepada yang baik juga kepada yang jahat. Matahari dikasih buat semua orang. Hujan dikasih buat semua orang, baik yang hidupnya baik dan juga bahkan yang jahat, itu tetap dikasih. Artinya apa? Ya Allah adil dan murah hati kepada semua. Satu. Dua, Bu Bapak, yang menarik adalah, ini kita melihat ini pekerja ini kok ngatur-ngatur bosnya. Nah ini loh. Pekerja ini kok ngatur-ngatur bosnya ini mau murah hati, mau kasih rezekinya sesuka-sukanya nih. Kita melihat betapa para pekerja ini sok sekali mau mengatur bosnya. Bos ini tidak adil bos. Lalu bosnya kan bilang, loh saudara aku mana tidak berlaku tidak adil. Bukankah kita telah sepakat? Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Nah ini juga persis gambaran manusia. Gambaran manusia yang seringkali justru mau mengatur Tuhan. Nah, Tuhan hidupku tuh harusnya seperti ini. Kok kamu kasih seperti ini? Aku tahu jalan yang bagus bagi hidupku itu seperti ini loh. Maka tolong Tuhan kau atur-atur baik-baiklah supaya sesuai dengan kehendakku, hidupku ini. Ini gambaran pekerja yang mengatur bosnya itu sama seperti kita, manusia yang mengatur Tuhan. Bahkan mengatur dalam doa. Saya sudah berdoa Romo. Tapi ingat loh ya, doa itu bisa salah loh, doa bisa keliru. Kalau yang seperti ini contohnya, ketika kamu merasa bahwa kamu lebih tahu hidupmu, lebih paham, lebih tahu cara mengatur hidupmu daripada berpasrah kepada penyelenggaraan Allah, itu lalu menjadi salah juga ya, sama seperti pekerja ini. Maka kan kemudian dalam bacaan pertama tadi ada yang bagus. Dalam bacaan pertama tadi dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah. Firman Tuhan yang disampaikan kita dengar juga berbicara seperti itu. Bu Bapak, Injil hari ini sebetulnya mau menegur kita umat beriman. Apakah kita ini orang yang kurang bersyukur ya? Ini kalau kita sudah membanding-bandingkan sudah payah. Pasti kita nanti lupa Allah murah hati. Kita justru akan melihat Allah tidak adil. Tidak adil ini Allah ini. Kalau kita membanding-bandingkan. Tapi kalau kita sadar bahwa Allah murah hati dan memberi berkat kepada kita, maka kita akan bersyukur. Ini pekerja-pekerja yang menuntut ini tidak bersyukur. Sudah dapat rezeki kok. Yang sebelumnya menganggur kok. Satu. Ini gambaran cerminan kita ya. Dua. Ini juga cerminan betapa kita seringkali merasa mengatur Tuhan. Kita ini merasa bahwa Tuhan, hidup yang benar itu harusnya seperti ini. Kenapa kau beri hidup yang seperti ini? Aku punya rencana A, kok tiba-tiba rencanaku hancur? Kenapa? Ya kita tidak tahu Ibu Bapak. Pada akhirnya saya akan mengatakan kita, Tuhan ini mau sekehendak hatinya ya terserah dia. Rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Ya sudahlah. Lalu bagaimana Romo sikap yang tepat? Ya percaya kepada Allah. Kalau doa itu kan doa percaya kepada Allah, kepada penyelenggaraannya, percaya bahwa Allah menyelamatkan, percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan, percaya bahwa Allah murah hati, percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya kesusahan. Sesusah-susahnya selalu mendapatkan pertolongan.
Bacaan Injil hari ini mau menegur kita. Semoga sungguh kita pada hari Minggu ini sungguh-sungguh diingatkan untuk satu, tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan yang lain. Dua, tidak merasa untuk paling tahu berhak untuk menentukan hidup kita dibandingkan Allah yang sudah memiliki rencana dan jalan yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdiri dan